Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatul 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Fi ayatil ukhra tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu, para pecinta dakwah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memperbaharui iman kita setiap saat, menit, detik. Kadangkala yazid wal yanqus, kadang iman itu naik turun. Kata Rasulullah, jiddadu imanakum, selalulah untuk diperbaharui iman. Nah, bagaimana kita berupaya? Maka tidak lain tidak bukan kita bermohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah semangat untuk berupaya memperbaiki iman dengan selalu beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita setiap saat, setiap menit detik selalu berupaya dalam hidup ini untuk selalu memperbaiki ibadah kepada Allah. Lalu kita selawat berangkai salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para pecinta dakwah rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita coba mengkaji surah Al-Imran yang kami bacakan tadi, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kepada ampunan Allah. Nah, di dalam ayat ini artinya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kasih sayangnya, menyentuh kita dengan kasih sayangnya. Agar apa? Agar kita berupaya memperbaiki iman, memperbaiki lisan, memperbaiki akhlak dan perbuatan yang mungkin satu ketika dalam menjalani hidup ini banyak hal-hal yang kita langgar. Misalnya sebagai seorang pedagang, terkadang kala satu ketika timbangan yang menjadi takaran dalam penjualan itu terkadang mungkin dikurangi atau dilebihkan yang kadangkala merugikan orang lain. Nah, yang terjadi adalah artinya itu melanggar perintah Allah. Maka apa yang terjadi? Maka diri manusia tersebut melekat pada dirinya adalah perbuatan dosa. Nah, itu bagi seorang pedagang. Bapak Ibu yang kami muliakan, pecinta rahimahullah, misalnya seorang pimpinan satu ketika dia memimpin sebuah perusahaan dengan arogansi, dengan ucapan yang tidak baik kepada karyawan dan anggotanya. Satu ketika dia mengucapkan suatu lisan yang tidak disenangi, akhirnya apa? Dia dibenci oleh karyawannya. Ini adalah lisan yang tak baik bagi seorang pemimpin. Nah, yang ketiga contohnya adalah seorang orang yang berilmu, katakanlah. Dengan ilmunya, dia merasa sombong, merasa jago, merasa lebih tinggi dari orang lain, maka dia menjadi ujub atas ibadah dan amal ibadah dan ilmu yang kepada orang lain. Dia ceritakan, wah ternyata aku lebih tinggi dari si Polak. Nah, ini yang menjadikan contoh perbuatan manusia yang satu ketika awalnya baik, akhirnya dia bercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa. Namun sadarkah kita, para pecinta rahimahullah, bahwa itu semua akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Akan ditanya segala aktivitas yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Allah berfirman surah Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu seluruh anggota tubuh tidak bisa berbicara, mulut pun diam, tapi tangan dan kaki menjadi saksi atas perbuatan kita. Di saat itulah tidak ada satupun yang bisa berbohong. Di dalam surah At-Tin pada ayat terakhir, alayhi sallahu bi ahkamil hakimin, dan
Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Artinya apa? Segala perbuatan sekecil apapun akan dicatat oleh Allah dan bahkan akan dihitung pada hari kiamat. Nah, kalau buruknya sebiji jarak, pasti akan Allah balas. Kebaikan sebiji jarak akan Allah balas. Sahabat, orang tua kami, para pecinta dakwah rahimakumullah. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab dalam riwayat, sebelum beliau berada di tempat tidurnya, dia duduk sejenak dan dia muhasabah diri atas perbuatannya. Apa yang dikerjakan dalam satu hari. Nah, apabila satu hari itu perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, dia akan memperbaikinya. Kalau satu ketika sudah baik, dia berupaya untuk menahan ibadah tersebut lebih baik lagi. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Artinya, hisablah dirimu sebelum datangnya hisab pada hari kiamat. Nah, itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebelum beliau dalam konteks ya katakanlah untuk tidur di malam hari. Nah, seperti di dalam Al-Quran yang lain, wa asri demi masa innal insana fil khus ila allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu rugi, kecuali ila allazina amanu, orang beriman enggak pernah rugi, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman dan beramal saleh dan menasihati tentang kebenaran dan kesabaran, dia tidak akan pernah rugi. Kenapa? Di situ ada petunjuk Allah yang turun kepada diri mereka, di dalam hati mereka, dalam lisan mereka, dan akal perbuatan itu akan dibimbing oleh Allah menuju cahaya kebenaran. Para jamaah orang tua kami, pecinta dakwah rahimakumullah, teringat kami akan sebuah kisah seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Nah, suatu ketika pemuda ini dalam hidupnya tidak lepas dari perbuatan dosa dan noda. Dia pernah membunuh, berzina, melakukan mabuk-mabukan dan seterusnya. Suatu ketika di hatinya ingin bertobat kepada Allah. Maka dia pergi berjalan menuju seorang pendeta. Dia berkata, "Wahai pendeta, aku hendak bertobat kepada Tuhan, kepada Allah. Apakah tobatku diterima?" Tidak. Akhirnya dia membunuh genaplah 100 orang yang telah dia bunuh. Nah, satu ketika berjalan, dalam perjalanan dia menyesal atas perbuatannya, ia ingin bertaubat kepada Allah, maka bertemu dengan seorang ulama. Dia bertemu dengan seorang ulama dan dia bertanya, "Wahai ulama, apakah taubat diterima?" "Insyaallah diterima." "Maka hijrahlah kau di tempat yang dituju, di kampung sana ada tempat yang selalu ibadah." Di perjalanan dia meninggal dunia, terjadilah perdebatan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Apa kata malaikat azab? "Ini orang bagianku karena dia belum beribadah." Oh, kata malaikat rahmat, "Oh, dia sudah menuju kepada taubatnya kepada Allah, itu bagianku." Terjadilah perdebatan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Maka Allah utus malaikat yang satu lagi adalah pengadil. Apa katanya? Hitung jarak beliau, hitung jaraknya. Sampai mana jaraknya? Apakah lebih banyak kepada kebaikan atau menuju kepada kebenaran atau kepada yang lain? Kan begitu. Setelah dihitung ternyata sampailah ia kepada kebaikan yang banyak, maka Allah terima taubatnya. Sahabat sakidah rahimahullah, jangan pernah bosan untuk beristighfar, jangan bosan untuk memperbaiki diri, jangan bosan untuk selalu berupaya beribadah kepada Allah setiap saat, setiap menit. Mudah-mudahan video yang singkat ini mengingatkan kita bahwa usia tidak akan tahu sampai kapan kita akan ada di dunia ini, tapi minimal kita sudah mempersiapkan ibadah kita kepada Allah, berupaya memperbaiki diri kita, memperbaiki lisan dan akhlak kita. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita dapat mengucap kalimat la ilaha illallah pada akhir hidup kita, dakhala jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.